لله رب العالمين صلى الله عليه وصحبه ومن تبع الإنسان إلى يوم الدين أما insyaallah mungkin sudah tiga mulai berdoa mungkin 3 bulan lagi selesai dari Indonesia saya terakhir di keluar itu ke berapa? Sekarang yang berapa? 11 tentang itu belajar tentang hadis kudusi. Satu pertanyaan. Apa perbedaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ala aini dengan di aini. Yang dimana penafsiran ini ditafsirkan oleh ulama itu sama. Tapi dari sisi ibarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ucapan ala aini dengan di aini. Bagaimana kita membedakan dua hal ini? Kalau bi'ayunina sudah jelas sebelumnya. Ditahdir dengan Bi'ayunina dengan ba, karena tidak perlu menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Ya, dari perkara Nuh alaihissalam. Adapun ditahdir dengan ala karena jelas. iya. Sebelumnya ini tersembunyi, khafiyah. Kemudian setelah itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita Musa. Itu perbedaannya. Dari sisi makna sama takdir. Ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, menjaga, ya, memelihara sama. Cuman dari sisi pengambilan ala dengan ba itu beda. Kenapa di perkara Nuh tidak dipakai objek ala? Karena sesuatu sudah jelas. Adapun perkara Musa dan kisah Musa ini sesuatu yang tersembunyi kemudian ditampak, maka diperlukan ditahdir dengan huruf dihului oleh huruf jar ala aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rafi'il mu'minina bitauhidihi, khafidil kafirina bisyirkihim wa saddihim an sabilihi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqta'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mithalul hadi 'ashar. قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Nah, ini contoh yang ke-11. Kata beliau, qauluhu ta'ala fi al-hadits al-qudusi. Di Dhamma dan Qudusi. Ini dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan ada antara Al-Qur'an ya. Perbedaan dengan Al-Qur'an itu ada. Dan perbedaannya dengan hadis Nabi SAW juga ada. Kata beliau dalam hadis ini Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Terus-menerus hambaku ini mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang aku sunnahkan sampai saya mencintainya. Jadi terus-menerus sampai akhirnya Allah cinta kepadanya. Ini potongan hadis. Kata beliau, ini hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau saya sudah cinta, maka saya akan menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Saya menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengannya. Saya menjadi tangannya, yang dia memegang. Saya menjadi kakinya, yang dia melangkah berjalan. Dan kalau dia meminta kepada aku, maka saya akan memberinya. Dan kalau dia meminta perlindungan, saya akan memberinya. Perhatikan.
Ini hadis zahirnya disangka oleh ahlul bid'ah, ahlus sunnah wal jamaah memalingkan maknanya, memalingkan dari zahir hadis. Zahir hadisnya Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya dan menjadi kakinya. Itu zahirnya. Ahlus sunnah wal jamaah dia katakan ini maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Iya. Dia akan ada maknanya nanti dia akan berjalan di mana Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penglihatannya, mendengar hanya sesuatu yang baik, melihat hanya sesuatu yang baik, memegang hanya sesuatu yang baik, menggunakan tangannya pada hal yang baik dan menggunakan diri pada hal yang baik. Kata mereka, penafsiran Ahlus Sunnah seperti ini itu tahrif. Itu tahrif. Itu mereka. Jadi dia maunya zahir hadisnya apa? Allah yang menjadi penglihatan seorang hamba. Iya, penglihatannya, pendengarannya, kakinya dan tangannya. Ini akan dibantah oleh Muslim rahimahullah ta'ala. Ini syubhatnya. Jadi dari ucapan Allah SWT, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, sampai di akhir dari kata wa rijlahu allati yamshi biha. Nah, jawabannya. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. Iya, ini hadis sahih dari riwayat Bukhari, Abu Hurairah. Jelas. Terus فقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ Ahli sunnah wal jamaah mengambil dari hadis ini dengan zahirnya. Tapi apa zahirnya? Ya, jelas. Apa zahirnya? Ahli sunnah wal jamaah tidak pernah keluar dari zahir. Tapi sekarang apa zahirnya? Apakah zahirnya yang sesuai dengan mereka sangka atau apa yang diinginkan oleh ahli sunnah wal jamaah dari zahir hadis? Nah, terus هل يقال إن ظاهر أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ Ini yang pertama. Apakah zahirnya bahwasanya Allah menjadi pendengarannya dari hamba itu? Allah menjadi penglihatannya, menjadi tangannya dan menjadi kakinya. Apakah ini zahirnya? Atau beliau? أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. Apakah zahirnya ini? Maksudnya Allah SWT meneruskan seorang hamba pada pendengarannya, penglihatannya, pada tangannya, pada kakinya, semuanya. Bihaitsu dari sisi Allah Subhanahu wa taala atau seorang hamba, iya, dari apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan itu karena Allah, dengan Allah dan pada Allah. Apa maknanya? Karena akan disebutkan Musannif rahimahullah 3 hal ini. Yang mana zahirnya? Apa yang pertama atau yang kedua? Kata beliau, wala raiba, terus ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. terus الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فأثبت عبدا ومعبودا متقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطا ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين وكل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. Kata beliau, tidak ada keraguan bahwasanya yang pertama ini bukan dari zahir hadis, jelas. Yang disangka, yang diinginkan oleh ahli bid'ah, bahwasanya Allah menjadi pendengarannya, jadi sifatnya, sifat seorang hamba. Bal wala yaqtalihi al-kalam, bahkan tidak mengharuskan dari ucapan itu liman tadabbara al-hadis. Maksudnya dilihat dari setiap hadis dari awal sampai akhir. Lihat baik-baik maknanya, kandungannya. Bainal hadis ma yamna'u min wajhin, karena hadis ini justru melarang atau menghalangi dari tafsiran yang diinginkan oleh al-bid'ah itu.
Dari dua sisi. Yang pertama kata beliau, anna Allah Ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa qala wa in sa'alani la'utiyanna wa la in sta'adani la'udiyanna. Perhatikan. Kata beliau Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini itu menetapkan hamba dan yang disembah. Ya. Ada hamba dan ada yang disembah. Menetapkan orang yang mendekatkan diri dan orang yang kepada siapa dia mendekatkan kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibban wa mahbuban, orang yang mencintai dan dicintai. Wa sa'ilan wa mas'ulan, orang yang meminta dan yang diminta. Wa mu'tiyan wa mu'tan. Iya, yang meminta dan yang memberi. Atau yang memberi dan yang diberi. Ada semua, musta'idan wa musta'adan bihi, yang meminta perlindungan dan yang diminta perlindungan. Wa mu'idan wa mu'adan, yang memberikan perlindungan yang dilindungi. Siyaqul hadis. Jadi ini semuanya kata beliau ya dulu al-itsnain mutabayin. Dua yang berbeda. Kullu wahidin minhum ghairu al-akhar. Satunya bukan yang lain. Ini berbeda. Dan dari sinilah kata beliau wahada yang nawayatuna ahadu maswasfan fil akhar. Dan ini menghalangi bahwasanya satu ini adalah sifat untuk yang lain atau bagian dari yang lain. Jadi kalau dikatakan Allah menjadi pendengarannya, Allah ya. Manusia juga beda. Karena ada hamba, ada yang disembah, ada yang menciptakan, ada yang ciptakan, ada yang memberi, ada yang dimintai, ada yang minta, ada yang diberikan, ya kan? Ada yang dimintai, ada yang memberi. Berbeda semuanya. Ada yang mencintai dan ada yang dicintai. Kalau ini berbeda, berarti tidak mungkin satu ini menjadi sifat untuknya atau yang satu ini menjadi bagian dari yang satu ini. Karena dua hal yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang kedua lebih jelas. Ini lebih jelas yang kedua. Al-wajhu tsani anna sam'a al-wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da an lam yakun wa la yumkinu li ayyi 'aqilin an yafhama anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa qablahu shay'un yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin bal inna hadha al-ma'na tashma'izzu minhu an-nafsu an yatasawwarahu wa yahsuru lisanu an yantiqa bihi walau ala sabilil fadli wat taqdir فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Poin yang kedua dari yang menghalangi tafsir yang pertama kata beliau yang bahwasanya pendengaran seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya, tangannya atau kakinya, ini semuanya sifat-sifat atau bagian-bagian dari hamba yang ini baru, yang sebelumnya tidak ada. Bahkan semuanya, ya kan? Di dalam ayat apa? Di surah Al-Insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Perhatikan, apakah akan datang? Telah datang seorang manusia yang sebelumnya tidak disebut. Semuanya dari manusia. Apa yang dibawa manusia dari sifatnya, tangannya, kakinya, semuanya. Ini baru. Ya kan? Baru. Kata beliau, وَلَا يُمْكِنُ لِأَيِّ آخِرٍ أَنْ يَفْهَمَ أَنَّ الْخَالِقَ الْأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ وَيَكُونُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَرِجْلًا لِمَخْلُوقٍ. Tidak mungkin. Pendengarannya baru, penglihatannya baru, kakinya baru, tangannya baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu. Bagaimana kita katakan itu menjadi sifatnya? Bahwasanya Allah menjadi sifatnya, pendengarannya, penglihatannya, sebagaimana yang disangka oleh bid'ah. Tidak mungkin. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Terdahulu. Sedangkan makhluk itu baru. Jadi kalau makhluk pendengarannya itu adalah Allah, berarti Allah baru. Sedangkan Allah terdahulu. Ini dari siap ini, dari makna dari hadis ini. Kata beliau, bal inna hadzal ma'na, bahwasanya dari makna yang dicangkau oleh ahli bid'ah ini itu tashma'izzu minhu nafs anta tatawwur, itu hati jiwa itu tidak sanggup untuk menggambarkan hal tersebut, bahwasanya Allah menjadi pendengarannya. Dari susah. Wa ya'tir lisan ayyantiqa bihi. Dan lisan itu menjadi sedih kalau
kita berucap dengan ucapan seperti itu, walaupun ala sabil fard kata beliau, takdir, walaupun ditakdirkan, dikhayalkan. Iya, jiwa dan lisan itu tidak sanggup. Walaupun cuma dikatakan, iyalah, taruhlah Allah pendengarannya, itu tidak bisa. Lisan dan hati itu sedih, bahkan tidak tega. Iya, untuk berucap seperti itu, karena tidak mungkinnya, mustahilnya. Pakai apa itu wa'inqol, lalu bagaimana lagi? Dikatakan bolehnya, dikatakan bahwasanya zahir hadis itu seperti itu. Iya. Berucap saja ala takdir saja tidak kuat, hati dan lisan itu tidak sanggup, apalagi dikatakan iya itu zahirnya. Itu sudah luar biasa. Kata beliau, wa innahu qad surifa an hadha zahir. Subhanallahumma wa bihamdik la nahsi thana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Ya, subhanallah. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka sekati. Nah, kemudian وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. Kata beliau kalau sudah jelas kebatilan dari ucapan yang pertama dan terhalanginya dari penafsiran itu melalui syiar hadis dan makna hadis, kata beliau maka jelaslah bahwa yang kedua adalah yang benar dari zahir hadis. Wa huwa anna Allah Ta'ala yusaddidu hadzal wali. Allah Subhanahu wa taala dengan kelurusan pada hamba ini, pada pendengarannya, penglihatannya, amalannya, ya. Dari sisi bahwasanya lingkupan dari seorang hamba ini dengan pendengarannya, penglihatannya dan amalannya dengan tangannya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ikhlas. Itu maksudnya. Jadi dari pendengarannya, penglihatannya, semua amalannya dari kaki dan tangan itu semuanya untuk Allah secara ikhlas. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka beristi'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seorang kalau makanya di dalam saya pernah tafsirkan ya ucapan dari siapa Abu Sa'id An-Nisaburi SAW tentang hakikat dari ikhlas dari 3 hal. Bahwasanya seorang beribadah seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak pastikan yakini bahwasanya Allah melihat. Kemudian dia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika dia mampu untuk beribadah, sholat, puasa, ibadah itu tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang bisa tegak dengan ibadah itu. Dan yang terakhir itu menghilangkan rasa ajalah dalam diri supaya tenang. Tenang dalam ibadah. Yang ini seorang dari kakinya, tangannya, pendengarannya itu untuk Allah secara ikhlas, dan apa yang dilakukan dari pendengaran, penglihatan, kaki dan amalan itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Makanya dengan Allah mereka beristi'anah, dan billahi ta'ala syar'an wa ittiba'an, dan pada syariat Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah. Jadi semua yang dia dilakukan dari amalannya, jawarihnya, dari anggota tubuhnya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Kemudian mereka hanya meminta pertolongan pada Allah untuk melaksanakan ibadah itu. Dan yang terakhir, mereka beribadah pada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta padanya, maka seorang hamba itu akan beribadah ikhlas, kemudian selalu minta tolong dan beribadah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Fa yatimu lahu bidzalika kamal ikhlas. Maka dengan hal itu sempurna dari keikhlasan, isti'anah dan mutaba'ah. Wa hadha ghayatut taufiq. Dan inilah yang tafsirkan dari as-salaf. Dan ini tafsir mutaba'ah zahir lafaz. Sesuai dengan zahir lafaznya.
dan sesuai dengan hakikat dari makna dari hadis ini, dan muta'ayyin bi siyaqihi, dan ini yang tertentu dari setiap kalimatnya, tidak keluar. Walaysa fi ta'wil wala sarf lil kalam an zahirihi walillahi alhamdu wal minna. Jadi jelas ya, ini syubhat mereka. Dan kita bantah ada dua sisi. Ya. Pertama, perbedaan antara makhluk dengan al-khaliq, mahbub dengan abd, muhibban dengan mahbub. Dan yang kedua, dikatakan bahwasanya kalau Allah menjadi pendengarannya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena pendengar makhluk itu Pak. Allah itu apa? Qadim. Allah itu azali, terdahulu. Ya, dari semua sifatnya terdahulu. Bisa? Ya? Kita lanjut ini, ambil lagi satu. Bisa. ثم قال رحمه الله: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. Nah, ini yang ke-12 dari apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man taqarraba minni shibran," jengkal, maka saya akan mendekat kepadanya dengan dira'a. Dari apa namanya? Dari siku ke tangan. Wa man taqarraba minni dira'a, maksudnya siapa yang mendekatkan diri kepada aku dengan sejauh apa namanya? Jengkal begini, maka saya akan lebih lagi daripada itu untuk mendekatkan diri saya kepadanya. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada aku dira'a, maka taqarrabtu minhu ba'an. Seperti ini. Jadi semakin kita mendekat, Allah Subhanahu wa taala akan lebih daripada itu. Jadi kita meniatkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah apa? Yang paling mendekatkan diri seorang hamba pada ibadah, dan yang paling dekat adalah sujud, ya kan? Ketika seorang hamba sujud dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Makanya kata beliau, "Wa man atani yamshi," siapa yang datang kepada aku dengan cara berjalan. Ini syahidnya. Berjalan. Perhatikan. Ataituhu harwalah. Maka saya akan mendatangi dia dengan cara apa? Harwalah. Harwalah itu lebih cepat dari jalan. Dan bukan juga lagi. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara jalan, lambat atau tidak? Lambat ya, lebih lambat daripada lari. Ya kan? Tapi Allah SWT mendekatkan diri kepada kita, mendekat kepada kita dengan cara lebih cepat daripada itu. Lebih cepat daripada itu. Jadi syahidnya di sini, syubhatnya, yaitu harwalah. Harwalah ini berjalan dengan cepat. Bukan lari juga, tapi lebih cepat dari jalan. Ini ditafsirkan di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah, bahwasanya harwalah itu hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat harwalah. Harwalah itu lebih cepat daripada jalan, tapi tidak lebih cepat daripada lari. Tidak juga lari. Jangan cepat. Lihat. Allah bersifat dengan sifat itu. Saya akan mendatangimu dengan cara apa? Dalam keadaan harwalah, dengan cara harwalah. Jangan cepat. Kalau sifat ityan jelas. Ya. Perhatikan. Sebagiannya menafsirkan harwalah itu musara'ati al-qabul atau musara'ati fi-thawab. Cepat dalam membalas. Ini ditafsirkan oleh Nawawi, Ibnu Hajar, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan selainnya dari ulama menafsirkan bahwasanya harwalah di sini bermakna apa? Musara'atu bis-thawab.
penafsiran ini dianggap bahwasanya ini memalingkan dari zahir hadis. Tapi akan dijawab. Walaupun Ibnu Utsaimin itu menafsirkan harwala itu harwala sifat untuk Allah SWT, sifat ikhtiar. Jadi paham sebenarnya? Ya, penafsiran apa? Harwala. Jadi ini banyak. Kemarin sifat apa? Tentang dekatnya malaikat. Iya, ditafsirkan dekatnya dalam Al-Quran, dekatnya malaikat. Ada yang menafsirkan dekatnya Allah. Orang menafsirkan dekatnya malaikat disangka apa? Sorf di kalam. Apalagi kemarin. Kemudian jangan seperti itu saja. Berarti apa? Istawa ila sama. Ya kan? Ada yang menafsirkan istawa bermakna iya, irtifa. Bagaimana datangnya? Ada yang mengatakan tidak, bermakna qasr. Iya, dijawab juga. Seperti juga ini. Ya, seperti juga ini. Sama juga dalam ayat Qulillahil masyriq wal maghrib, fa aina tuwallu fatamma wajhullah. Wajhullah ada yang menafsirkan wajah itu penetapan sifat wajah Allah. Ada yang mengatakan wajah itu kiblat, kiblat Allah. Mereka juga menganggap berarti ini soft. Kenapa? Karena wajah antum tafsirkan kiblat. Ya kan? Antum tafsirkan kiblat. Tapi cuma ini lebih gampang karena orang yang menafsirkan wajah itu menetapkan sifat, menafsirkan wajah kiblat itu menetapkan sifat wajah yang keluar dari hadis lain. Adapun ini dari satu hadis, makanya jawabannya lebih lebih detail dari yang sebelumnya, dari hal-hal yang mudah untuk dijawab. Baik, kita baca. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. Ini hadis sahih Muslim, Bukhari, dari beberapa hadis tentang penetapan sifat harwala untuk Allah Subhanahu wa taala. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى فقوله في هذا الحديث تقربت منه وآتيته هرولة من هذا الباب. Naam. Lihat. Ini sifat ini dikatakan sifat fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah. Kapan Allah mau berbuat? Sifat fi'liyah. Ya. Kalau ditabir dengan beberapa ulama, kullu ma sadara bil asbab huwa sifatun fi'liyah. Jadi apa yang muncul sebab hal, maka itu sifat fi'liyah. Ya, seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan datang dalam keadaan harwana kalau seorang hamba itu mendatanginya dengan cara berjalan. Perhatikan. Ini sifat ikhtiyariyah. Jadi asal sifatnya itu dzatiyah. Asal sifat itu dzatiyah. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Apa saja. Namun ahadnya ini berkaitan tentang masyiah Allah. Kapan Allah mau, Allah berbuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan. Fa'alun lima yurid. Ya, fa'alun lima yurid. Baik. Kata beliau, hadal hadits kaghairi nusus dalati ala qiyam al-af'al ikhtiyariyah lillahi ta'ala. Jelas, sifat fi'liyah. Wa innahu subhanahu fa'alun lima yurid kama thabata dhalika fil kitab wa sunnah. Kasih contoh. Mislu qoulihi ta'ala wa idza salaka 'ibadi anni fa'in fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Ini sifat apa?
Hah? Sifat apa ini? Al-Qurb. Sifat qurb. Iya, sudah lihat tahu? Qurb apa ini? Khas. Iya, kalau ada yang membagi qurb khas dengan qurb anak, ini qurb khas. Qurb khas. Tapi bermana apa? Ijabatul da'i. Iya, ijabatul da'i. Ini fi'liyah. Sama ma'iyah. Ma'iyah amma dengan ma'iyah khas. Ma'iyah amma itu mutlak, dia sifat dzatiyah. Kalau ma'iyah khas itu sifat fi'liyah. Iya, sifat fi'liyah. Karena tidak semua Allah SWT menjaga. Menjaga itu hanya orang yang bertakwa. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kata Allah SWT, la tahzan inna Allah ma'ana. Ini ma'iyah khas. Yaitu sudah tadi kan muncul karena kalau ada sesuatu yang muncul yang seperti itu seperti ya, tidak semua Allah SWT memiliki sifat ma'iyah bermakna hib, ya, penjagaan, pertolongan, itu pada semua manusia tidak, tapi terkhusus untuk orang yang beriman, orang bertakwa, yang memiliki keimanan, seperti cinta yang Allah pada siapa? Yang beriman saja, yang berbuat ihsan. Inna Allah la yuhibbul fasad. Tidak, orang yang berbuat kejelekan itu Allah tidak cinta padanya. Sama juga ini. Kemudian waqali wajah rabbuka wa ma ghutawtan sawfa. Ini apa? Sifat majid, fi'liyah. Wa qawlihi hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuhum aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sifat ityan. Wa qawli ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Sifat istawa. Ini semua. Iya, sifat istiwa. Fi'liyah semua. Dan dalam hadis, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Sifat nuzul. Di akhir kata beliau, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin la yadullahu illa tayyib illa akhadahu ar-rahman bi sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan. Dan sifat dzatiyah. Khabariyah. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام أفعال الاختيارية به تعالى. Di antaranya kata beliau, فقول في هذا الحديث تقربت منه. Ini dia. Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Ini sifat qurb. Ya, qurb khas. Fi'liyah. Demikian juga wa ataitu harwalah. Kalau qurb sudah dewasa. Sekarang yang dari masa ini wa ataitu harwalah. Min hadal bab. Kemudian kita baca tafsirnya dari Ahlussunnah wal Jamaah. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عباده كيف يشاء مع علوه وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به. Nah, kata beliau salaf sunnah wal jamaah itu membiarkan nusus ini sebagaimana zahirnya dan sebagaimana hakikat maknanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada takyif, tanpa ada tamtsil. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah disebutkan kata beliau adapun kedekatannya Allah Subhanahu wa taala itu dirinya. Iya. Dan kedekatannya dia dari sebagian hambanya, perhatikan, tidak semua, sebagian hambanya saja, karena ini khosso, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'liyah. Fahada yusbituhu man yusbitu qiyamal af'al. Ini ditetapkan, siapa yang menetapkan tegaknya perbuatan ikhtiari Allah Subhanahu wa taala. Seperti datangnya pada hari kiamat, turunnya, istiwanya di atas arsy-Nya.
Inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah dan a'immatul al-masyhurin. Ahlussunnah wal Jamaah al-hadis. Ya, dan penukilan dari mereka itu dengan sifat ini, penetapan sifat ini itu mutawatir. Penetapan sifat fi'liyah, mulai dari turun, datang, cinta, dan semuanya. Apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, maka apa yang menghalangi seorang untuk berbicara bahwasanya Allah dekat kepada hambanya sebagaimana dia kehendaki, tapi Allah SWT tinggi di arsy-Nya. Seperti nuzul. Antum tetapkan sifat nuzul, Allah turun, di mana turunnya? Di langit dunia. Di mana langit dunia? Antum lihat. Tapi tidak mungkin kita katakan ketika Allah turun, berarti Allah di bawah dari arsy-Nya. Iya, Allah tidak sebutkan seperti itu. Ketika dikatakan, kalau saya turun maka arsy di atas saya. Tidak ada. Iya kan? Tetap pada dalil bahwasanya Allah SWT istiwa di atas arsy-Nya, dan tetap juga bahwasanya Allah turun di langit dunia. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk menetapkan ketika Allah turun, bersama itu Allah tinggi di atas arsy-Nya. Tidak ada yang menghalangi. Iya. Kenapa? Karena ini bukan pakai akal. Ini pakai hadis, pakai ayat, pakai dalil. Kalau pakai akal, iya jelas. Iya, manusia, karena akal kita itu cuma sampai pada manusia. Pada Allah tidak. Nah, kita tidak bisa menipu Allah SWT. Kita hanya tahu dari apa yang disampaikan kepada kita. Ya kan? Kita tidak tahu Allah turun kecuali ada nasnya. Kita tidak tahu Allah itu memiliki nama seperti ini, sifat seperti ini, kecuali ada. Bagaimana kita bisa tahu? Iya. Manusia saja, iya. Lemahnya dia, dhaifnya dia, itu kalau kita tidak diberi kabar tentang sifatnya dia, kita tidak tahu. Ya kan? Walaupun kita tahu namanya. Bisa kita perumpamakan dia? Tidak bisa. Ya. Antum tahu saya punya rumah, tahu? Iya, saya tempat tinggal. Sekarang saya mau tanya, bagaimana tempat tinggal saya? Iya. Tidak bisa antum sifati. Bagaimana modelnya? Ini makhluk. Iya. Tidak goyang lagi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang menciptakan segala sesuatu. Ini dia. Kata beliau, kemudian apa? Wa iman'in. Yamna'u min ityanihi kaifa yasha' biduni takyif wa la tamthil. Ya, apa yang menghalangi kita untuk menetapkan sifat datang tanpa ada takyif, tanpa ada takwil, tamsil juga? Apa? Tidak ada yang menghalangi. Kita katakan Allah datang, sudah. Itu yang kita inginkan. Ya, kita dikabarkan datangnya modelnya seperti ini. Kata beliau, hal hada illa min kamalihi. Ini tidak terjadi kecuali karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, fa'ala lima yurid. Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang diinginkan. Mau turun, mau naik, mau apa, terserah. Kita cuma tetapkan Allah turun, Allah datang, Allah cinta. Iya. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sekarang tafsir yang kedua. Ini yang diinginkan oleh Al-Sunnah apa? Al-Bid'ah. Ada yang menafsirkan seperti ini. Kata beliau. Bisa selesai insyaallah. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيت هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى على العبد بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. Kata beliau,
Dan sebagian dari manusia, dari ulama, itu berpendapat bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ataituhu harwala," yang diinginkan dengannya adalah suratul qabulillah taala. Allah Subhanahu wa taala cepat dalam membalas. Jika seorang berdekatkan diri kepada Allah yang ibadah, Allah Subhanahu wa taala segera membalasnya. Wa iqbaluhu ala 'abdihi al-mutaqarrib ilaih. Allah hadapkan dirinya kepada orang yang berdekatkan diri. Diberikan kekhususan. Kata beliau, al-mutawajjih bi qalbihi wa jawarihi, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hatinya dan anggota tubuh. Wa anna mujazatullahi lil 'amil lahu akmal min 'amalil 'amil. Dan makna juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang berbuat lebih daripada apa yang dia lakukan. Karena lihat, siapa yang datang kepada aku dengan cara berjalan, saya akan mendatanginya dengan cara apa? Harwala, lebih cepat dari itu. Siapa yang mendekatkan diri kepada aku hanya sejengkal, maka saya akan mendekatkan kepada diri saya kepadanya dengan apa? Dengan dira'ah. Siapa yang mendekatkan diri dengan dira'ah, saya akan mendekatkan dengan ba'an. Jadi semakin kita mendekat, Allah justru lebih daripada itu. Ini maknanya. Ya kan? Jadi penafsirannya seperti ini. Penafsirannya seperti ini. Kata beliau, dan sebabnya, korinanya, sehingga seorang berpendapat, dari ulama berpendapat dengan makna harwala, itu suratul qabul. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, "Wa man atani yamshi." Lihat, yamshi, berjalan. Siapa yang mendatangi, siapa yang beribadah dengan cara berjalan. Kata beliau, dari hal yang dimaklumi bahwasanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yang meminta sampai kepada Allah, itu kata beliau tidak ada yang mendekatkan dengan cara berjalan saja, tidak ada. Banyak. Jadi ini kinayah saja berarti. Ya kan? Kata beliau, bal taratan yakunu bil masyi, kadang dengan jalan seperti ini. Jalan ke masjid atau dalam syair-syair haji, tawaf jalan kan? Atau jihad ke jalan, bahkan berlari. Ya kan? Kalau orang perang berjihad, ada lari, ada jalan dan selainnya, dan kadang juga dengan ruku, sujud. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, "Anna aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Paling dekat orang hamba kepada Rabbnya itu dalam keadaan dia sujud. Perhatikan, mendekatkan diri dengan sujud. Dan ini yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yakunu at-taqarrub ila Allah taala wa talabu wusul ilaihi al-'abd muttajihan. Kadang juga dengan berbaring. Jadi banyak caranya, bukan dengan jalan saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdiri, duduk atau berbaring. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb." Sudah. Jadi banyak cara mendekatkan diri kepada Allah, tidak harus jalan. Oleh karena itu maknanya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala membalas lebih daripada apa yang diamalkan seorang hamba, atau akan Allah Subhanahu wa taala segera membalasnya, memberikan pahala untuknya, kebaikan untuknya dari ibadah itu. Sekarang kata beliau, faida kana kadzalik. Kalau seperti ini tafsirannya, zahirnya. Kata beliau, "Shara al-murad bil hadits bayan mujazatillahi ta'ala al-'abda al-'amalihi." Penjelasan bagaimana Allah membalas seorang hamba terhadap amalannya. Wa anna man saddaqa fil iqbal, siapa yang jujur ketika menghadapkan diri kepada Allah, ala rabbih wa in kana muti'an, walaupun dia lambat. Jazahu Allah taala bi akmali min amalihi wa afdal, maka Allah akan membalas lebih daripada itu dengan sempurna dan yang paling utamanya. Padahal orang cuma berjalan kepada Allah dengan cara berjalan lambat, tapi Allah membalas dengan cepat. Balasnya cepat. Ini dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dalam ayat ketika hamba itu ketika nanti di akhirat itu diberikan balasan dari apa yang lebih daripada apa yang mereka amalkan. Contohnya surga. Dimasukkan dalam surga. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, dipanggil penghuni surga, dikatakan, "Moga aku tampakkan lagi nikmat lebih daripada ini." Apa kata penghuni surga? "Ya Allah, Kau sudah selamatkan saya dari sirat, Kau sudah beratkan timbanganku apa ini?" Kemudian Allah membuka hijabnya. Dan inilah nikmat yang paling indah.
Walillahi ahsanul husna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Diberikan surga husna, kemudian ditambahkan apa? Ziyadah, ditambahkan ziyadah, lebih. Jadi ini ada bapaknya. Jangankan surga, nikmat yang Allah SWT berikan itu tidak, amalan kita itu belum cukup. Antum diberikan hidup berapa tahun? Berikan mata, pendengaran, alat untuk berbuat kebaikan, alat untuk beribadah. Itu belum. Jadi memang seperti ini. Cuman apakah tafsirannya ini benar atau tidak? Ya, benar atau tidak? Karena orang yang menafsirkan ini itu disangka oleh al-bidah bahwa ini memalingkan dari zahirnya. Kata beliau, jazahullahu ta'ala bi akmala min amalihi wa afdalah. Dan jadilah surah hadha huwa zahirul lafz bil qarinah. Tapi zahir hadis ini itu dengan qarinah. Sudah saya sampaikan toh. Jawaban dari ahli sunnah kepada al-bidah itu dua jawaban. Pertama, secara mujmal. Ya, mujmalnya ada dua. Pertama, kita tidak menerima bahwasanya ahli sunnah wal jamaah memalingkan dari zahirnya. Yang kedua, kalau kita menerima pemalingan ini dengan apa? Dengan dalil. Dengan qarinah. Tidak dengan akal. Tidak dengan cuma-cuma, tidak ada. Dengan qarinah. Sekarang pemalingannya dengan qarinah. Tadi jelas. Ya kan? Dibawakan dalil lagi. Contohnya. Kata beliau, "Wa idza kana hadzal lafz bil qarinah syari' lam yakun tafsiru bihi khurujan an dzahir." Kalau tafsirannya dengan qarinah syariat, maka bukan lagi yang namanya keluar dari zahirnya, bukan sarf ini, bukan ta'wil. Wala ta'wilan, ka ta'wil ahli ta'til, bukan. Karena mereka mentakwil dengan akal. Mentakwil dengan akal. Fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnah. Maka ini bukan menjadi hujjah untuk mereka terhadap ahli sunnah. Wallahu walillahil hamd. Sekarang jawaban dari Ibnu Utsaimin tentang penafsiran dari sebagian ulama ini. Jawabannya. Selesaikan. Sedikit. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر. لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. Kata beliau, apa yang sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang sebelumnya ini memiliki bagian dari pandangan juga. Ya, mungkin kata beliau. Lakin al-qaul awal azhar. Yang mana ini? Qaul awal yang mana? Tafsiran awal yang apa? Yang pertama. Ya, hakiki, Allah hakiki. Sifat ikhtiyar. Sifat Allah Subhanahu wa taala ikhtiyar. Ya. Ini wa aslam. Bagusnya di situ bukan aslam, tapi aula. Aula bihi. Atau haqqun. Wa al-yaqu bi madhhab salaf. Dan yang paling cocok dengan madhab salaf. Ya. Ini dia. Tapi bagaimana kita jawab? Dalil mereka yang menafsirkan harwala itu bermakna sur'atu al-qabul atau thawab. Kata beliau, ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. Kata beliau dijawab dari apa yang mereka menjadikannya sebagai qarinah dari keberadaan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sesuatu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahtassu bil masyi. Yang disebutkan tidak khusus dengan berjalan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah disebutkan oleh sebagian dari ulama itu tidak cukup dengan berjalan saja. Tidak dikhususkan dengan berjalan, banyak. Kata beliau, bi'anna al-hadis, jawabannya bahwasanya hadis itu kharaja makhrajal misal, keluar dengan sebagai contoh. Lal hasr, bukan
keluar sebagai pembatasan. Iya, contoh saja, bukan pembatasan. Kalau pembatasan, iya, tidak cocok. Kenapa? Karena berjalan itu mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan berjalan saja. Sebagaimana disebutkan tadi. Tapi ini keluar dengan contoh saja, makhrajul misal. Fayakunul makna, maka jadilah makna di situ man atani yamshi. Siapa yang berjalan, siapa yang mendatangi dengan berjalan, fi ibadatin taftaqiru ila al-mashi. Lihat, pada ibadah yang butuh kepada jalan. Seperti apa? Jalan ke masjid. Seperti jalan ke masjid, butuh kepada jalan. Ya, butuh kepada jalan. Bukan jalan ini ibadahnya, bukan, tapi butuh kepada jalan. Maka jalan ini mengambil hukum. Iya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Maksud di sini. Ya. Atau ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini dia. Maksud di sini, dia bukan kewajiban karena kalau antum jalan ke masjid karena ada teman nyantum, itu tidak dibahas ibadah. Ya kan? Bukan ibadah. Litawaqqufiha alaihi biqaunihi wasilatan laha kal masyi ila al masajid lis-shalah. Ini dia. Jadi tidak bisa orang kalau mau sholat di masjid tidak bisa, antum terbang tidak bisa. Antum harus ke masjid. Ya, dengan berjalan dan selainnya. Jadi antum harus memang keluar dari rumah untuk masjid. Tidak bisa antum, kecuali orang tinggal di masjid. Ya, tinggal di masjid. Itu pun bisa, antum harus berjalan dari belakang ke depan. Ya, au min mahiyatiha katwa. Atau memang, kalau ini beda. Atau memang berjalannya ini ibadahnya seperti itu. Ya, tawaf itu seperti itu. Atau sa'i. Ya, namanya sa'i berjalan. Ya kan? Maka ini bisa. Kata beliau, wallahu ta'ala alam. Berarti kita katakan ayat itu atau hadis itu pada hakikatnya. Jadi jawaban mereka bahwasanya ini hadis keluar dengan makhrajul hasr itu bukan. Tapi keluar dengan apa? Contoh saja. Contoh. Kalau kau berjalan pada hal seperti ini, maka Allah akan mendatangimu lebih daripada itu. Dengan sifat apa? Harwalah, sifat harwalah. Ala kulli hal, dari apa yang mereka tuduhkan kepada sunnah itu tidak ada sama sekali kebenarannya. Karena yang menafsirkan harwalah ini jelas. Mereka tidak permasalahkan ini. Ya kan? Karena kita tetapkan sifat harwalah. Yang jadi permasalahan mereka apa? Yang menafsirkan sur'atu al-qabul. Sekarang jawabannya apa? Jika dijawab Syekh, mereka menafsirkan bukan dari akal mereka, tapi dari qorina. Didatangkan dalil. Jadi bedanya antara yang jawaban pertama dan jawaban kedua itu pada makna hadis. Ya. Hadis yang pertama, mereka yang menjawab bahwasanya sur'atul qabul, maknanya itu menganggap bahwasanya hadis keluar dengan apa? Bentuk sebagai al-hasr. Iya. Al-hasr. Maka dijawab bukan. Iya, kalau hasr memang bukan. Kenapa? Karena kadang orang mendekatkan diri bukan dengan jalan saja. Adapun yang kedua, dia menetapkan sifat harwalah, itu menganggap bahwasanya hadis itu contoh. Itu contoh. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan yang butuh kepada jalan, maka Allah akan mendekatinya dengan cara lebih daripada itu, lebih cepat daripada itu. Lebih cepat daripada itu. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Siapa yang mendekatkan diri sehasta, maka akan mendekatkan diri dengan cara seperti ini. Apa namanya? Apa? Selipa. Lipa. Senipa. Apa? Depo. Satu depa. Iya. Seperti itulah. Ya. Iya. Jadi dia kafe dibentangkan antara dua ini. Sini, gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai kita dari dua contoh ini. Insyaallah tersisa dua contoh lagi. Kemudian kita masuk di khotimah. Khotimah ini kita baca saja. Walaupun ada penjelasan sedikit mungkin ada. Ya, tapi kalau bisa mungkin itu 4 pertemuan lagi. Ya, setelah habis dari 2 contoh. Insyaallah kita ambil 2 contoh. Jelasin ya, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.